Rahel Maryam dan artis-artis lainnya yang turun ke kancah politik begitu Pak Rosadi? Ya gini loh, artinya kalau kita nyebutin juga nggak bagus, ya. kan itu kan. Tapi ada lah itu Pak Rosadi ya. Ya kalau insya Allah kalau ke saya, insya Allah saya bantu. Public figure seperti Rahel Maryam ngapain sih sampai datang ke gitu-gitu ya Pak ya? Kan sebetulnya kan sudah terkenal juga secara nggak langsung gitu. Nah Rahel karena masanya nggak ada kepastian. Sekarang setiap memakai dia caleg kan, dia kaya raya percaya diri, setiap orang dikasih 1 juta, logikanya kan pasti nyoblos kan, nyoblos dia dan dia menang kan, logika loh itu. Itu logika, tapi kalau Allah menghendaki kan nggak bisa. Satunya dibuat tidur sama Allah ketiduran nggak jadi nyoblos, satunya dibuat sakit, satunya orang tuanya meninggal dunia, dibikin malas juga. Gitu akhirnya kan nggak kecoblos, walaupun 1 juta udah diecer-ecer. Oke, Rahel sendiri merasa makanya bisa jangan duduk bertuhankan uang gitu loh maksudnya. Baik Pak Rosadi, ini Rahel merasa bisa duduk di Senayan ketika itu ya, 2009. Ini caranya gimana Rahel waktu itu? Ya sebetulnya kan hanya 2 kuncinya. Memang ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya harus dijalanin, nggak bisa kita berdoa terus tapi misalnya ke Bapak minta didoain tapi kita tidak berusaha juga hasilnya nihil gitu. Tapi ya doa itu saya maaf ya Pak ya, saya agak kurang setuju kalau doa itu diperjualbelikan. Saya agak setuju. Mbak Rahel melihat ini sudah diperdagangkan doa ini. Iya gitu, saya kurang setuju gitu. Artinya bukan begini, kita bukan memperjualbelikan. Dasarnya apa dijualbelikan? Wong serupiah pun saya nggak makan. Saya ini hanya bantu. Yang masuk surga pertama kan orang dermawan. Nah kalau saya pelit ya nggak mungkin lah jadi. Jadi sama itu ngasih ke kita kemudian ya kan dermawankan. Kemudian Allah bantu kan begitu. Lah makanya kalau nggak paham jangan. Menurut saya menjadi dermawan tuh nggak pakai uang orang lain loh Pak. Apanya? Kan dermawan nggak pakai uang orang lain. Kalau saya mau sedekah saya sedekah saja langsung. Mbak Rahel itu kan sama yang kepingin jadi. Ya kan kalau sama nggak mau banyak yang mau untuk sedekah kan begitu. Kita penyalurnya sementara nanti ke kiai menyalurkan ke yatim piatu. Nggak bisa begitu. Jadi saya punya prinsip, jalankan, kita punya prinsip, kita jalankan. Kenapa harus lewat Bapak gitu? Loh, terserah lewat mana aja boleh. Saya cuma bantu. Jadi artinya Mbak Rahel ini kurang sepakat lah melihat praktek-praktek seperti ini. Saya setuju bahwa doa dan ikhtiar tadi, dan di dalam umat muslim ya, saya umat muslim, kita percaya bahwa sedekah itu bisa membuka rezeki gitu. Kalau saya breakdown lagi, ikhtiar yang dimaksud dengan Mbak Rahel itu apa sih? Ikhtiar ya tentunya harus turun ke masyarakat. Karena kita sebagai caleg kan kita juga punya tanggung jawab pada masyarakat. Turun ke masyarakat, memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Joko Bodo ini dan Pak Rosadi ini kan bagian dari masyarakat juga kan? Iya, tapi kan masyarakat di dapil saya yang sangat banyak itu kan. Kalau saya hanya datang ke rumah Ki Joko Bodo, terus ke Pak Rosadi, terus tapi saya menelantarkan rakyat saya, ketika saya nanti ternyata terpilih, saya tidak punya rasa tanggung jawab pada masyarakat saya dong. Saya tidak ada rasa terima kasih sehingga tidak ada yang membuat saya ingin kembali ke masyarakat. Jadi pengen baliknya ntar ke rumah mereka. Kepercayaan sudah beralih dari yang Maha Kuasa ke yang Maha Membantu begitu jadinya begitu. Tapi sebentar Pak Rosadi, banyak nggak sih teman-teman di DPR saat ini yang Wallahu alam, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu, tapi bahwa tapi pernah agak curiga-curiga, kepo-kepo sedikit gitu pernah nggak? Saya nggak pernah tahu, dan tapi memang jasa-jasa seperti itu memang banyak ditawarkan di DPR. Saya juga pernah dapat selembaran-selembaran di DPR, bukan hanya dari Bapak saja, ada beberapa gitu. Beredar juga ya? Beredar selembaran-selembaran di Senayan. Apa tuh tulisannya apa? Kalau misalnya ya hampir sama lah, dukun politik, membantu pemenangan pemilu apa segala macam dapat gitu. Tapi siapa-siapa saja yang ini kan, wallahu alam, saya juga tidak tahu gitu. Cuman ya menurut saya ya selama itu misalnya begini, saya percaya doa dan ikhtiar tadi. Kalau misalnya doa itu memang sesuai dengan tuntunan agama ya sah-sah saja gitu. Cuma saya kurang percaya kalau misalnya segala sesuatu tuh ditarifkan gitu, dan misalnya ada jaminan 100% atau 1000%, karena yang maha berkehendak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ki Joko Bodo dia nggak mau menarifkan. Kita gitu. tidak tahu gitu loh, apakah ini ikhtiar kita itu berhasil atau tidak gitu. Baik. Tapi benar atau buruknya mungkin ya itu kembali lagi kepada masyarakat ya Pak Rosadi dan juga Ki Joko Bodo. Ditahan dulu Pak Rosadi. Masih ada beberapa segmen ke depan dan saya ingin juga melibatkan di sini salah satu dari pemuka agama kita, ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Ali Mustafa Yakub, bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali Mustafa Yakub, sehat ini di awal tahun 2014 ini. Kayaknya jalannya semangat sekali nih kalau ngeliat Pak Ustadz kita ini. Kami kembali saat lagi, masih di gestur saat lagi kami kembali. Begini banget. Tapi aku yakin bahwasanya orang-orang Indonesia itu kalau kita datang sama kiai kan mungkin kan dilulukan, tapi kan sama dukun kan kesannya harus kayak perselingkuhan. Jadi gaya beda-beda lah gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Sebenarnya dukun sama kiai ya apa Ki?
Ya perbedaannya kalau kiai kan terang-terangan, kalau dukun kan harus ngumpet-ngumpet kan gitu. Saya ke kiai Ini kiai nih. Jadi begini ya, dukun itu kan macam-macam ya. Kata orang Jawa, dukun itu ngeduk nggon sing rukun gitu. Mengeruk di tempat yang rukun gitu ya. Ada yang positif, nggak ada masalah ya. Dukun bayi, dukun sunat, dukun pijat itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau dukun itu kemudian itu operasionalnya itu dengan bantuan makhluk yang namanya jin atau setan itu yang sangat berbahaya untuk akidah. Kata Rasulullah SAW ya dalam hadis yang sahih, siapa yang mendatangi ya kahin ya dukun yang kerjanya kerjasama dengan setan ya dengan jin itu, tanya sesuatu meskipun dia belum percaya, maka dia sholatnya 40 hari akan ditolak oleh Allah. Kalau percaya sudah kafir dia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah makanya berat sekali orang kalau sampai masuk kepada wilayah syirik, menyekutukan Allah, percaya bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan seperti Allah, itu semua amalnya akan hancur, nggak ada artinya apa-apa. Itu jangankan ya kita sembahyang tiap hari, haji sampai 1000 kali pun akan hancur semuanya itu. Ini yang perlu kita waspadai betul ya. Yang 4 kali haji gimana dong berarti itu? Ya kalau katakan 1000 haji. 1000 haji. Kalau aku sih ya teman-teman muslim mau ini ya kalau percaya, aku juga orang LDI Mas, orang LDII. Jadi aku sembahyang itu. Tapi ketika aku silaturahmi sama kiaiku dan sebagainya, ya udah hati-hati aja karena pasti ada orang yang nggak suka, cuma gitu aja. Tenang aja ya Ki ya. Aku tenang aja kan apa? Kehidupan ini misalnya aku nggak pernah dikasih oleh negara, nggak pernah dikasih oleh ini kan, aku jadi sendiri. Oke, saya ke Rahel lagi nih. Rahel mungkin selama di Senayan ya. Sudah berapa periode? Baru satu periode. Baru satu periode ya. Ada nggak sih ngeliat teman-teman di sana begitu yang aneh lah, mungkin bahwa ini di ruangannya ada ini, jimat lah kita mengatakan jimat seperti itu. Pernah menemui hal seperti itu? Enggak sih. Enggak pernah. Enggak pernah. Oke. Masih rasional kayaknya anggota DPR kita. Tapi menurut saya enggak, Mbak. Itu menurut saya kan enggak. Saya belum pernah lihat Mbak, tapi. Enggak, Mbak. Jadi mulai dari presiden sampai lurah itu enggak ada. Itu pasti pakai spiritual. Ada yang sesat, ada yang benar gitu loh Pak maksudnya. Kalau benar ke kiai minta doa. Ya, oh ya, lihat loh Senayan makanya. Enggak, makanya tadi kan pertanyaannya jimat atau apa, saya tidak pernah lihat. Ya, tapi kalau misalnya kita datang ke alim ulama, ke kiai minta doa, saya pun melakukannya. Kan kita mengharapkan barokah dari barokah ilmunya, tapi kan bukan berarti mempercayai kiai ya segala sesuatu kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma minta doa. Rahel tadi mengatakan enggak pakai jimat gitu. Di Senayan pun juga beredar tuh selebaran-selebaran seperti yang tadi saya tunjukkan juga begitu kan. Itu menarik-narik nggak sih selebarannya? Bagaimana cara mereka untuk membranding otak para calon? Ya memang rata-rata semua begitu ya, pasti jadi bayar setelah jadi gitu. Rata-rata kan begitu promosinya. Pernah tahu nggak siapa sih yang letakin di situ? Wallahu alam. Kami kembali saat lagi masih di Gestur. Kalau ada para elit-elit politik seperti itu, orang nggak percaya diri ya. Artinya kok lebih mengandalkan paranormal atau para dukun-dukun politik ketimbang bagaimana membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat sebagai yang punya hak suara ya. Saya kira itu yang lebih penting ketimbang harus ke dukun atau ke paranormal. Jadi kalau ada orang yang kepada dukun atau paranormal, ya itu adalah sesuatu ya, setiap hak punya hak untuk memilih, tetapi itu kan orang-orang tertentu itu tidak bisa diukur, itu tidak bisa dipelajari secara universal. Ki, serius banget Ki ngeliat yang dua orang tadi Ki. Apa Ki analisa Ki Joko Bodo apa nih Ki? Enggak kan dari pejabat politik. Enggak, maksud saya pertanyaan saya, yang dua wajah tadi itu pernah, salah satunya ada nggak yang datang ke rumah? Aduh, aku nggak ingat lagi sih Mas. Saking banyaknya ya? Iya, nggak ingat. Jutaan ya Ki? 7 juta orang loh Mas, bayangin aja. Jadi kalau saya ingat waktu syuting. Iya. Apa bedanya Ki? Enggak, masalahnya kan waktu aku juga ingat juga, oh ini pernah datang ke syuting. Oh ini pernah ini, kemudian kawan-kawan yang dari komunitas agama lain tuh. Oh ini pernah, aku juga ingat. Tapi Ki bisa ngeliat juga nggak Ki? Kalau tadi dua orang anggota DPR terus Rahel juga ngebaca nih pakai jimat nih orang nih gitu Ki?
Wah, jangan gitu Mas. Sekarang jangan dibentur-benturin Mas. Oke. Cuma itu aja. Tapi kelihatan ya Ki orang ya kalau menurut Ki Joko Bodo kelihatan ya Ki. Bisa dari bahasa tubuh, kemudian dari cara bicaranya tuh bisa ketahuan gitu ya. Ya misalnya yang Muslim bener apa, kemudian yang Kristen bener bisa ketahuan. Kiai, kita sih pingin ya hal-hal seperti ini kan memang ya tentu kan masyarakat juga nanti yang kembali kepada masyarakat ketika mereka berhadapan dengan kertas suara di bilik suara seperti itu, pilihlah memang benar-benar politikus yang bisa memperjuangkan amanat rakyat kan begitu kan ibaratnya kan. Tapi katanya nyatanya yang duitnya banyak yang menang katanya begitu. Duitnya banyak yang menang. Katanya membela yang bayar gitu loh. Oke. Tapi Kiai lagi-lagi seharusnya gimana dong Kiai pertanyaannya? Praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita ini jelas-jelas terang-terangan mencantumkan alamat atau apa. Ya ini kan pendidikan juga buat masyarakat lah Kiai. Gimana nih Kiai kira-kira? Ya jadi minta doa itu ya, minta didoakan. Itu berdoa itu kan boleh ya. Tapi doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu dikomersilkan, diperdagangkan, lah itu yang tidak boleh gitu loh. Ya, Misalnya berdoa tarifnya sekian, kalau doanya semenit tarifnya 100 juta, 2 menit 200 juta misalnya begitu. Itu sudah nggak boleh seperti itu. Ya. Adapun misalnya kok ada orang mendoakan kita, kemudian kita memberikan ya tanda terima kasih, didoakan. Ya. Mungkin itu nggak ada masalah seperti Kiai, itu, ya. Tapi begini, ya Rahel saja tadi mengakui ya selebaran wah sampai ke Senayan gitu. Senayan aja nyampe apalagi ke rumah-rumah warga atau ke pinggir-pinggir jalan begitu kan ibaratnya kan. Tapi Kiai, ke rumah saya nggak ada kok. Ke rumah Kiai nggak ada ya Kiai ya. Mungkin karena emang takut juga atau barangkali saya sudah dianggap dukun gitu loh. Tapi begini Kiai, praktek-praktek pertanyaan saya kembali lah seperti yang saya sampaikan tadi. Praktek seperti ini ya gimana nih? Pemerintah harus juga memikirkan ya sekarang begini ya. Kedepannya seperti apa? Itu pemerintah, urusan pemerintah. Tapi saya lebih berhadapan dengan masyarakat, umat gitu ya. Umat. Jadi kalau yang ragu, kalau kita meragukan sesuatu, tinggalkan. Itu pesan Rasulullah begitu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka gitu ya. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Itu aja udah, itu pesan Nabi seperti itu. Kalau kita ragu sudah, nggak usah. Ini kan tempat-tempat seperti ini kan semakin menjamur karena memang juga masyarakatnya juga yang masyarakatnya mungkin juga masyarakatnya yang seperti itu gitu ya. Kalau nggak laku kan nggak menjamur gitu kan. Iya gitu kan. Perlu nggak sih hukum bermain di ranah ini begitu? Ya kan dengan aturan tadi saya katakan ini haram itu kan hukum itu kan. Itu kan hukum haram itu. Hukum Islam. Hukum negara? Hukum Islam maksud saya kan. Saya nggak bicara masalah negara ya kan. Iya. Saya berbicara masalah hukumnya, makanya saya tadi kepada umat lah gitu kan. Ya ini masalah yang haram, jangan dikerjakan, selesai. Ya. Meresahkan nggak sih Kiai? Ya meresahkan sekali gitu kan. Jadi kalau sampai sudah itu perbuatan haram, saya katakan meminta jabatan itu haram. Ya. Jadi apalagi kampanye untuk orang milih saya. Rahel dulu mungkin Rahel dulu. Tadi kita bicara perlu tidak hukum ya. Kita mungkin tidak bisa legislator lah yang kita tidak bisa main di ranah hukum masalah ini karena kan kita bukan negara Islam ya. Artinya kalau misalnya kita negara Islam kita bisa lakukan ini dihukum karena ada dasarnya hukum Islam ya. Tapi tentunya kalau ini sudah terbukti penipuan ini yang bisa diproses dihukum gitu. Ini yang bisa diproses dihukum kalau itu sudah terbukti penipuan. Jadi begini, ada dua. Jadi kalau tapi terserah ya. Kalau umpama mereka minta bantuannya ke jin, ke setan ya kan, ke hutan atau ke goa atau ke patung atau kemana ya kan, lah itu syirik dan haram kan begitu kan. Nah tapi kalau umpama saya dikatakan haram saya nggak terima kan itu. Kenapa? Saya bantu doa, memang bantu doa boleh. Kalau umpama Yai tadi bilang 100-200 juta, 1.000 rupiah aja saya nggak makan duitnya kok. Kan harus paham saya. Dan saya nggak boleh kemana-mana nyebarin, nawar-nawarin, enggak. Orang itu untuk nyetak, itu memperbanyak yang selebaran-selebaran. Enggak, itu kalau umpama orang datang ini kita beritahu. Daripada saya ngomong, lambi saya tulis, baca dulu. Kalau mau ikut silakan, enggak apa-apa. Jadi yang selebaran itu pakai uang pribadi itu? Tuh iya. Permasalahannya bukan makan atau tidak makannya. Sekarang mengambil uang itu lagi di masalah. Sekarang. Oh enggak Yai, sebentar Yai. Sekarang begini ya. Enggak, sebentar Yai. Koruptor itu. Kalau dia nggak makan duitnya, duitnya saya serahkan ke anak yatim semuanya. Apa korupsi itu halal? Iya, sebentar ya, harus paham penjelasannya begini ya. Sebentar, sekarang begini. Umpama saya ini anggap aja, saya anggota caleg atau apa aja, saya datang ke pesantren, ya. Nih, duit saya ikhlas saya kasih, ya kan? Nggak perlu perjanjian. Sebentar dulu mbak, sebentar dulu. Ini saya ikhlas, ya kan? Nih duit 300 juta, Yai, saya serahkan, terserah.
mau dipakai pesantren ke yatim piatu terserah, saya ikhlas ya kan. Lalu walaupun saya nggak jadi saya ikhlas kan itu kan. Lu kan dia sodako, emang kita tolak. Tapi kan kalau ikhlas tidak ada tarif, ini masalahnya kan ada tarif. Kalau ada tarif kan tidak ada. Gitu loh Mbak, sekarang bukan masalah tarif tidaknya. Ngapain difasilitasi ya Pak Sadi? Pertanyaan kan saya kalau mau sodako kan saya bisa langsung aja sendiri langsung ke yatim piatu. Itu terserah hanya orang gitu loh. Nah itu kan kita sudah lebih dalam lagi, bukan. Itu hanya orang mau sodako ya kan. Baik. Cuma di kita tetap harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita nggak bisa terima. Jangan kamu begitu. Datang ke saya lo ngomong, Pak Ustadz kalau nggak jadi bagaimana? Itu saya tolak, nggak akan jadi. Kalau nggak ada untung tuh ngapain kerja kayak gini? Lo anggota DPR itu kalau nggak ada duitnya nggak mungkin dia mau jadi anggota DPR. Coba sama kalau nggak ada duitnya mau jadi anggota DPR, nggak mungkin lah. Jangan bicara rakyat. Jangan bicara rakyat kan itu kan. Itu kalau di kita ada tes-tesannya Mbak. Seminggu sama ikut ke kita program. Seminggu ternyata lulus. Ini jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan besar ke saya. Kan ini ada tarif. Oke ada tarif. Kemudian tarif itu katanya tidak dimakan sama sekali. Katanya untuk disedekahkan lagi. Apa bedanya saya langsung sedekah sendiri gitu? Kenapa harus lewat seseorang? Enggak, ini bukan menjadi. Saya bertanya. Kalau umpama sama ikut program kita, ternyata seminggu sama nggak lolos, berarti sama nggak mikirin rakyat, ngomong apa aja percuma. Kita ada tes-tesannya. Coba ikut program kita. Sebentar Pak Sadi. Ya, silakan. Jadi negara kita kan majemuk ya. Ini ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang Islam, ada ini. Jadi mereka itu saya dibentur-benturkan ya berantem terus. Kapan Indonesia mau bersatu? Kapan negara kita mau tentram? Kan kalau ini dipermasalahkan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan ucapan Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob tadi, saya setuju. Setuju dalam hal? Ya kalau di Muslimnya saya setuju. Saya sendiri penganut Muslim masalahnya. Setuju bahwa yang dilakukan ini adalah haram gitu. Bisa aja. Lalu terus kok masih ngelakuin itu? Lah kan aku sesama Muslim. Mereka kalau ini aku nggak minta tarif, nggak minta ini. Baik, ini ya kembali lagi kepada pemirsa tentunya. Saya ingin terakhir ini sebagai penutup kita di malam hari ini di program Gestur dari Kiai lah Kiai. Apa yang harus umat dengarkan saat ini Kiai? Jadi begini ya, dai-dai itu juga Anda tahu kan kemarin ribut masalah pasang tarif kan? Ya. Itu banyak yang kemudian larinya itu untuk anak yatim ya gitu kan. Pelariannya seperti itu gitu kan. Padahal kalau melihat Al-Qur'an pasang tarif ya dalam berdakwah itu, lihat aja itu. Ittabi'u man la yasalukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mafhumnya jangan mengikuti orang-orang yang berdakwah itu pasang tarif minta upah karena mereka adalah orang-orang yang sesat seperti itu. Itu Al-Qur'an seperti itu. Sama